Businessman Opinion. Mitra bisnis, viral di media sosial seorang ibu membawa spanduk bertuliskan "Tolong, anakku butuh ganja medis" di CFD pekan lalu menuju ke gedung MK. Ibu itu mengaku mempertanyakan uji materi untuk melegalkan ganja medis yang diajukannya sejak 2 tahun lalu tidak kunjung ada putusan, padahal dibutuhkan anaknya yang mengidap cerebral palsy. Apa komentar Anda mengenai usulan melegalkan ganja untuk medis ini? Businessman Opinion 633-9160. Ya di Indonesia kalau mau dilegalkan otomatis kan undang-undang tentang narkotikanya harus direvisi ya. Karena undang tentang narkotika saat ini kan ganja ini kan termasuk kategori narkotika golongan 1, di mana otomatis nggak bisa dipakai untuk keperluan medis ya. Seperti itu. Jadi gini, memang selama ini belum ada uji klinis yang sifatnya absolut ya tentang manfaat ganja untuk kebutuhan medis. Walaupun beberapa negara sudah melegalkan itu untuk keperluan medis gitu kan ya. Jadi kalau misalkan mau digunakan untuk keperluan medis ya saya rasa harus dibuktikan secara ilmu pengetahuan juga. Artian gini, kalau setahu saya ada negara-negara yang sudah legalkan ganja untuk kebutuhan medis itu mereka mengambil ganja itu dari tanaman ganja yang sudah direkayasa genetik. Artinya kalau sudah direkayasa genetik ini, dia kandungan untuk medisnya itu lebih tinggi dibandingkan kandungan yang memabukkan, yang negatif gitu. Kandungan yang negatif mabukan itu jumlahnya sedikit. Jadi lebih banyak kandungannya itu yang dihasilkan ganja dari tanaman tersebut itu kandungan untuk kebutuhan medisnya lebih tinggi. Gitu untuk kesehatannya maksudnya ya lebih tinggi. Oke, gitu aja. Ya, kalau menurut saya sih susah ya. Kita meskipun diubah undang-undang ntar boleh, kita lihat aja yang rokok. Orang banyak dibilang nggak boleh ngerokok di umum, masih ada aja yang ngerokok. Kalau ganja ntar boleh. Nah ini pengawasannya gimana? Saya rasa nggak bisa lah. Banyak orang nggak bisa diawasi gitu. Jadi harus sesuai resep dokter gitu aja. Oke, makasih. Asal tahu dari teman-teman saya, ganja itu hanya bisa menghilangkan rasa sakit ya, nggak bisa menyembuhkan. Malah kalau menurut saya efek negatifnya itu ketagihan atau kecanduan itu lebih besar daripada efek menyembuhkannya. Kalau saya sih terus terang ya, melihat resikonya yang lebih banyak, bahayanya, sebaiknya janganlah ganja itu buat medis. Carilah pengobatan lain, penemuan lain yang lebih baik, itu aja. Menurut saya sih Indonesia sih harusnya melegalkan ganja sesuai dengan batasan-batasan tertentu yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kalau pengen menggunakan ganja di Indonesia sih hanya untuk tujuan medisnya saja. Kalau untuk disalahgunakan sih tidak boleh, dan ini sesuai batasannya. Tidak setuju ganja dilegalkan. Kalau anak ibu itu masih hidup berarti kan nggak usah pakai ganja, bisa mungkin lebih baik pakai BPJS gitu. Aku sebenarnya karena the only one. Aku yang mau ceritakan. Dokter 62 narasinya selalu sama. Lagu lama yang dibuat terus-menerus itu bicara uji klinik mulu. Tapi selama ini bilangnya penyalahgunaan ganja, tapi emang penyalahgunaan ganjanya gimana? Nggak ada. Bangsa ini masih jauh dari belakang. Sebenarnya yang berkompeten untuk memberikan aspirasi ini adalah dari praktisi dokter ya, yang bisa menjelaskan secara jelas kenapa itu tidak diperjual bebas. Itu kan harusnya diketahui. Tapi setahu saya yang saya baca di berbagai media atau ini itu digunakan untuk keperluan tertentu, jadi tidak diumbar bebas. Itu kedokteran punya etik tersendiri ya. Jadi kalau diumbar bebas kan berbahaya buat generasi muda sendiri. Ganja ataupun narkoba terutama yang berbahaya itu kalau sampai diperjual bebas itu sangat berbahaya buat generasi muda, terutama generasi muda milenial. Akan kemanakah tongkat estafet kepemimpinan kalau generasi mudanya kurang baik karena narkoba. Jadi kalau saya kira kalau untuk kepentingan medis itu punya kedokteran punya kepentingan lain dan mungkin bisa dilegalkan ya. Tapi untuk kepentingan masyarakat pengen diperjual bebas di Indonesia saya kira belum bisa. Ini merusak generasi muda yang notabene bukan untuk obat tapi digunakan untuk happy ataupun hal-hal lain yang bisa merusak
sendi-sendi atau organ-organ yang ada di dalam tubuh. Saya kira demikian. Untuk yang keperluan anaknya yang ganja itu lebih baik dibawa saja ke Thailand. Yang di Indonesia nanti disuruh pakai segala ganja-ganja sampai ke MK begitu loh. Terima kasih. Ada bagaimana ya, menggugah satu sisi kita mau nolong orang yang sedang sakit, di sisi lain cara ngobatinnya melanggar hukum. Ya sebetulnya sih saya melihatnya sih, ini kan kita negara kan penuh toleransi ya. Jadi kalau bukan dasarnya bagaimana lah, kalau kita melihat nyawa memang lebih diutamakan prioritas untuk ditolong, ya ditolong gitu loh. Nah persoalannya itu kembali kepada norma dan aturan hukum. Nah itu kan kesepakatan kita semua. Nah sekarang tinggal kesepakatannya aja bagaimana. Ya ini topik yang diangkat yang bikin kita serba salah sih kalau menurut saya. Terima kasih. Kalau saya sih kebiasaannya ganja itu kan bahaya, jangan kan ganja ya. Banyak di Indonesia itu salah gunakan, subsidi 3 kilo juga bisa gunain, apalagi ganja yang nilainya besar ya, yang kaya ya. Udah gitu juga yang punya kayak bahan pemanis segala buat bikin tahu kan bahaya itu. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya sih jangan, kalau ada pengobatan yang lain jangan ganja lah, dilegalkan. Makasih. Tetap ya itu harus ada saran dari dokter ya. Kalau menurut saya legal dalam arti bisa beli kayak obat biasa gitu di warung atau di supermarket, atau kita bisa nanam sendiri. Menurut saya sih nggak boleh ya. Takutnya kan kayak kemarin Thailand gitu kan ada yang kasus malah masuk rumah sakit, gitu loh, terlalu bebas. Itu aja, makasih ya. Kalau saya punya pendapat yang nggak tahu benar nggak ya, itu ganja kok pemakaiannya tepat sasaran, itu obat tuh. Benar, soalnya saya pernah itu ada teman saya cobain, cuma nggak boleh overdosis. Saya pikir ibu itu nggak perlu lah ya ke MK minta legalkan gitu loh. Nggak perlu. Sebenarnya kita disuruh doa, kita nggak doa. Kita disuruh bertobat, nggak bertobat. Korupsi jalan terus, poligami jalan terus. Berdoa nggak mau. Kita mesti dengan firman Tuhan. Minta legal-legal gitu, kita nggak perlu lah, saya pikir tuh. Itu aja komentar saya. Menurut saya baik dan buruk itu kan tergantung siapa yang pakai dan bagaimana menggunakannya. Nah, dalam konteks ini memang katanya bisa dipakai untuk pengobatan, menahan rasa sakit dan sebagainya. Kalau untuk tujuan itu saya mendukung, karena di beberapa negara juga memang sudah digunakan sebagai obat. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih sangat sulit ya untuk di Indonesia ini ya. Jadi solusinya sih untuk yang ibu itu paling mudah ya, tinggal beli tiket ke Thailand aja sih. Di sini kan banyak negara yang sangat agamis ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak lah. Bilang ibu, kalau mau beli daun ganja mah banyak di pasar gelap tradisional, asal duitnya kuat aja. Kalau hanya daun ganja di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat banyak. Tinggal nego harga, Bu. Duh, gitu aja kok repot. Baik mitra bisnis, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.